Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit saku koko Pakistan ya. Dan ini adalah hasilnya seperti ini teman-teman. Dan untuk caranya, ini adalah cara yang mudah untuk teman-teman praktekkan di rumah bagi yang masih belajar ya. Karena di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang saya share itu bisa bermanfaat. Dan saya harap teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya. Baik teman-teman, kita ke tutorialnya. Dan sebagai media saya mempraktekannya, di sini sudah saya siapkan ya, 2 lapis kain seperti ini atau 2 potongan kain seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Untuk yang atas ini kita anggap sebagai bagian belakang baju koko. Untuk yang bawah ini kita anggap sebagai bagian depan baju kokonya. Untuk yang belakang ini kita simpan karena kita membuatnya itu di bagian depan baju kokonya. Paham ya? Kemudian di sini juga sudah saya siapkan untuk mulut saku koko Pakistan ya teman-teman. Seperti ini ya. Untuk ukurannya saya buat untuk lebarnya. Nah, saya buka dulu karena ini kan dilipat seperti ini teman-teman. Untuk lebarnya di sini saya buat selebar 7 cm. Kemudian untuk panjangnya di sini saya buat sepanjang 16 cm. Nah, lalu ini kita lipat seperti ini teman-teman. Tetapi jangan lupa di bagian bawahnya kita lapisi pislin seperti ini ya. Kita lapisi pislin di bagian bawahnya. Paham ya? Nah, lalu kita lipat seperti ini, lalu kita setrika supaya lipatannya itu diam ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini kan ada garis. Untuk ukuran garisnya, di sini saya buat dari tepi kain atau dari lipatan kain teman-teman, dari lipatannya ke garis yang ini ya, itu jaraknya sebanyak 2 cm. Ini nanti sebagai lebar mulut sakunya teman-teman, saku koko Pakistannya ya. Nah, kemudian untuk jarak dari garis yang ini ke garis yang ini itu jaraknya adalah 13 cm. Ini sebagai panjang mulut saku koko Pakistannya. Dan di sini juga sudah saya siapkan sebagai saku bagian dalamnya atau sebagai kantongnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk ukurannya di sini saya buat untuk lebarnya selebar 18 cm dan untuk panjangnya di sini saya buat sepanjang 29 cm. Untuk ukuran sesuaikan selera saja. Di sini sebagai contoh saya buat seperti ini ya. Kemudian teman-teman, kita buat garis lengkung seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di bagian sini kita buat garis lengkung di salah satu sisinya ya. Untuk membuat lengkungannya juga sesuaikan selera saja. Jika ingin membuat lengkungannya agak sedikit ke dalam ke sini juga tidak apa-apa. Di sini sebagai contoh saya buat seperti ini ya. Kemudian itu kita gunting atau kita potong di pas garisnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk garis lengkungannya itu kita potong. Ini sudah saya potong. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di bagian sini, di bagian sisi yang lengkungnya, sisi yang lengkung lalu ke bawah itu kita obras ya. Ini akan saya obras teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai saya obras untuk bagian sisi yang lengkungnya dan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita ke cara penjahitannya. Perhatikan baik-baik ya. Baik teman-teman, kita ke cara penjahitannya. Kita ambil kain yang tadi yang kita anggap sebagai baju koko bagian depan ya. Nah, yang ini teman-teman. Kemudian pada sisi bajunya kita buat garis seperti ini. Nah, cara membuat garisnya untuk ukuran garisnya, untuk lebarnya teman-teman dari tepi kain, dari sisi kain ke garis yang ini, itu jaraknya adalah 3,5 cm atau 3,5 cm. Kemudian jarak dari garis yang ini ke garis yang ini itu jaraknya adalah 13 cm teman-teman. Sesuai dengan garis pada mulut sakunya ya. Nah, jadi dari garis yang ini ke garis yang ini itu jaraknya adalah 13 cm disamakan dengan garis yang ini. Paham ya? Oh iya teman-teman, saya lupa. Jadi untuk bagian sini teman-teman pinggirannya itu kita obras. Ini akan saya obras dulu ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini setelah saya obras ya.
Nah, kita obras untuk pinggirannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke cara peletakannya, perhatikan baik-baik ya. Oh iya teman-teman, jadi kita membuat garisnya ini, kita buat garis pada sisi luar baju, bukan dari sisi dalam ya, tetapi dari sisi luar baju atau di bagian kain yang bagusnya. Paham ya? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk cara peletakannya, perhatikan baik-baik. Garis yang ini teman-teman, dari sudut ini ke sudut yang ini, untuk garisnya kita letakkan pas di atas garis yang ini. Untuk garis yang ini kita letakkan pas di atas garis yang ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita jahit. Kita jahit mulai dari sudut yang ini ke sudut yang ini teman-teman. Jangan lupa dikunci jahitan supaya kuat. Oke, ini akan saya jahit. Perhatikan cara menjahitnya. Baik, jadi hasilnya setelah dijahit seperti ini ya. Jadi tadi itu teman-teman, saya lupa untuk mengganti jarumnya. Karena jarumnya itu sudah mulai tumpul, sudah ada yang tumpul ya. Jadi hasil jahitannya itu ketarik seperti ini. Tetapi tidak apa-apa, yang penting di sini kita fokus ke caranya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk jahitannya ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Untuk bagian sini teman-teman saya lipat dulu ya. Nah, untuk bagian sini saya lipat supaya kelihatan jelas. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya kita lakukan pemotongan. Kita motong serong ya. Memotongnya itu kita serong. Mulai dari sini ke sini teman-teman, sampai ke batas jahitan. Jangan sampai kena jahitannya ataupun lebih, tetapi kita paskan, tapi jangan sampai kena benangnya. Yang ini juga sama, kita potong serong mulai dari sini sampai sini, sampai batas jahitan, tapi jangan sampai kena benangnya. Paham ya? Oke, jadi hasilnya setelah dipotong seperti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kita potong serong seperti ini ya, sampai ke batas jahitannya, tetapi jangan sampai kena benangnya. Yang ini juga sama, kita potong serong sampai batas jahitan, tetapi jangan sampai kena benangnya. Nah, kemudian teman-teman, ini kita balik ke arah dalam, kita lipat ya. Nah, seperti ini teman-teman, perhatikan baik-baik. Nah, untuk mulut sakunya kita balik ke arah dalam, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu langkah berikutnya, nah ini kan garis. Untuk yang ini teman-teman, kita lipat pas garis. Kita lipat pas garis seperti ini. Nah, kemudian yang ini juga sama, kita lipat pas garis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita lakukan penjahitan. Kita jahit di sini ya teman-teman. Nah, kita jahit di pinggirannya. Kita jahit setik ya. Dari sini, lalu ke sini, kemudian ke sini. Kita jahit mepet atau jahit setik. Oke, ini akan saya jahit. Perhatikan cara menjahitnya. Nah, jadi ini adalah hasilnya setelah dijahit ya. Bisa teman-teman lihat untuk jahitannya. Nah, seperti ini. Jadi dijahit setik pada pinggirannya. Paham ya? Oke, langkah berikutnya teman-teman, ini kita balik, kita lihat dari arah dalam, dari sisi dalam ya. Nah, untuk bagian sini teman-teman supaya lebih rapi. Nah, caranya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Bagian sini ini kita balik seperti ini ya. Oke, kita balik seperti ini teman-teman. Lalu untuk yang ini, perhatikan baik-baik ya. Untuk bagian sini, itu kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat ke arah dalam. Kemudian balik lagi ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu kita jahit di pinggirannya. Ini kita jahit ya, supaya rapi. Oke, jadi ini adalah hasilnya setelah saya jahit ya. Nah, seperti ini teman-teman. Supaya lebih rapi ya.
Nah, langkah berikutnya kita letakkan seperti ini atau kita posisikan seperti ini. Kemudian kita ambil untuk bagian kantong bagian dalamnya yang tadi kita obras ya. Nah, yang ini teman-teman. Oke, kita letakkan seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Kira-kira dari mulut sakunya ke pinggiran kain yang ini ya, yang untuk bagian kantong dalamnya, kira-kira dari sini naik 3 cm ke atasnya. Lalu kita letakkan untuk kantong dalamnya seperti ini. Sisi sama sisinya kita samakan seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian bagian pinggirannya ini kita kasih jarum pentul supaya pas kita menjahitnya itu dia tidak bergeser. Oke, ini akan saya kasih jarum pentul dulu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk jarumnya sudah saya pasang seperti ini supaya pas kita melakukan penjahitan itu tidak bergeser dan lebih mudah ya. Usahakan sebelum kita memasang jarum, usahakan posisi kantong bagian dalam ini sudah lurus, sudah tepat ya. Lalu kita kasih jarum pentul. Kemudian kita lakukan penjahitan. Kita menjahitnya itu di bagian sisi yang ada obrasannya. Kita jahit pas obrasan teman-teman. Nah, ke sini kita jahit, lalu ke bagian bawah kita jahit juga ya. Oke, ini akan saya jahit. Perhatikan cara menjahitnya. Nah, jadi ini sudah selesai saya jahit untuk sisi yang ada obrasannya ya. Untuk jarumnya sudah saya cabut karena sudah tidak diperlukan lagi, karena sudah selesai dijahit ya. Nah, kemudian teman-teman kita balik dari arah luar seperti ini ya. Nah, dan ini adalah hasilnya teman-teman. Tinggal kita setrika saja supaya rapi. Nah, langkah berikutnya bagian sini teman-teman. Nah, bagian sini kita jahit dulu ya. Dari sini sampai bawah kita jahit dulu. Karena supaya bagian sini itu dia itu diam ya. Nah, bagian sini supaya diam. Oke, ini akan saya jahit dulu teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya setelah selesai saya jahit untuk bagian sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk jahitannya. Oke, langkah berikutnya kita ambil untuk baju bagian belakang. Nah, ini kita anggap sebagai baju bagian belakang ya, yang tadi di awal saya sebutkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita letakkan di atasnya. Jadi cara meletakkannya itu bagian kain yang luar yang ini kita letakkan di bagian atas. Kemudian untuk bagian belakang kain yang bagian luarnya berada di bawah. Jadi saling berhadapan ya. Atau kain yang bagusnya itu saling berhadapan seperti ini teman-teman. Kita letakkan seperti ini. Kemudian sisi yang ini, yang atas sama yang bawah, sisi sama sisinya itu kita samakan, kita sejajarkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita jahit dari atas ke bawah. Untuk jahitannya kita sesuaikan dengan lebar kampuh jahitan 1,5 cm. Karena kenapa? Nah, karena untuk bagian kantongnya ini kan sisa untuk jahitan teman-teman. Dari tepi kain ke tepi mulut kantongnya itu kan 1,5 cm. Jadi kita jahitnya itu 1,5 cm untuk kampuh jahitannya dari atas ke bawah. Oke, ini akan saya jahit ya. Perhatikan cara menjahitnya. Oke, jadi ini sudah selesai saya jahit ya. Kemudian kita lihat teman-teman. Ini kita buka ya. Nah, ini kita buka, kita lihat hasilnya. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Paham ya? Nah, ini sudah selesai. Ini tinggal kita masukkan. Nah, gunting seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman cara pembuatan saku koko Pakistan ya. Nah, tapi nanti jangan lupa untuk bagian kampuh yang kita jahit di dalam ini kita obras ya. Jangan lupa diobras teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menjahit saku koko
Pakistan teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Di sini kita sama-sama belajar saja. Saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.